Manggene ngerekam mari sampai ngeser. Tuh, nih. 5 meter. Nih manggene nih. Jembatan biru setengah, ngedenang gue. Gue ngedenang. Gue ngedenang guys. Nih Bang Buah. Jualan di mana tahu, dan jebol di depan saya langsung bayar sebentar ke belakang itu. Jebol pertama itu pas di kantor. Pagi ini masyarakat Bali dibangunkan dengan cara yang tidak biasanya. Kegelisahan yang memuncak akibat derasnya hujan yang turun semalaman akhirnya membuat beberapa daerah kebanjiran. Pada video di berbagai media sosial, ada mobil tersangkut, jalanan menjadi jalur sungai dadakan, bahkan ada jalan dan rumah yang roboh akibat derasnya air. Iya, jadi ada beberapa fenomena yang mempengaruhi dinamika atmosfer di wilayah Bali, seperti diantaranya aktifnya gelombang Rossby ekuatorial yang mendukung pembentukan awan konvektif di wilayah Bali. Selain itu, dari skala lokal juga terpantau adanya kelembapan yang terpantau cukup tinggi di lapisan menengah hingga atas, serta labilitas atmosfer juga turut mendukung pertumbuhan awan konvektif yang cukup signifikan di wilayah Bali. Jadi, hujan dengan intensitas sedang ini masih diprediksi berpotensi terjadi di tanggal 10 September 2025, sementara hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Bali hingga sepekan ke depan. Kita memang melihat kondisi pasca demonstrasi atau pasca unjuk rasa maupun aksi yang dilakukan secara berkelanjutan, bahwa ini akhirnya menimbulkan banyak polemik sehingga
berita-berita yang berkembang juga akhirnya menjadi simpang siur dan akhirnya bisa juga menjadi provokasi. Tentu kita harus lebih bersikap hati-hati. Kalau dikatakan bahwa ada isu flash disk hilang, saya juga belum melihat apakah memang flash disk itu hilang atau tidak. Jika kita mengetahui ketentuan bahwa adanya hilang barang atau hilang benda, ya sepatutnya kita melihat adanya laporan yang dilakukan oleh korban kepada pihak yang berwajib, sehingga pihak yang berwajib menyatakan bahwa betul ada hilang sebuah benda atau itu berbentuk apalah ya, misalnya apa flash disk atau apa segala macam, sehingga sampai hari ini pun saya secara pribadi tidak bisa mensikapi tersebut karena kita tidak mengetahui fakta sebenarnya apakah betul atau tidak adanya hilang sebuah benda yang dimaksudkan flash disk tersebut. Dalam kondisi saat ini, apabila memang, kan kita juga nggak tahu ya, apakah berita-berita yang disebar sekarang di media itu yang diduga bahwa ini adalah sebuah penyebaran aib dan lain-lain, ini juga kita harus berhati-hati kan. Situasi pasca demonstrasi itu sekarang berita-berita itu sangat liar sekali dan dikonsumsi publik secara terbuka. Apakah itu berita disebar langsung dari sumbernya atau tidak, sehingga bahwa berita itu tidak bertuan gitu kan kira-kira kan. Nah maka ini yang bersangkutan sebagai korban yang diduga atas tersebarnya berita tersebut, jika itu memang tidak benar, ya silakan melakukan hak hukumnya sebagai warga negara Indonesia. Ya tentu kita kan ada undang-undang IT ya, bahwa ada juga di Bareskrim atau di Kepolisian Tim Cyber dan lain-lain. Apabila memang yang bersangkutan sebagai korban merasa dirugikan, jika ini diproses secara hukum, maka kembali bahwa ini adalah menjadi tanggung jawab penyidik maupun teman-teman dari IT dan lain-lain yang dapat untuk melakukan investigasi atau penyidikan atau penyelidikan terhadap hal tersebut benar atau tidak. Tantangan terbesarnya sebenarnya kan ini kan, gimana ya, sebuah ujian yang antara aku bisa melewatkan atau tidak, tapi sampai detik ini aku masih mencoba semua tantangannya, seperti hujatan, terutama hujatan untuk aku, hujatan untuk anak aku. Aku harus lewatin itu sih, nggak mau hujatan itu jadi terpuruk lagi aja gitu. Aku harus bangkit pelan-pelan, mudah-mudahan bisa aku lewatin. Awalnya tadinya aku tuh mikir kayak hujatan ini, aku pengennya ngikutin kemauan netizen seperti apa gitu. Tadinya kan netizen pengennya aku kayak, ya terpuruk terus aja deh lu, terpuruk gitu. Tadinya pengennya seperti itu kan. Cuman kayaknya dengan hujatan yang aku dapat itu, aku ngapain aja akan salah terus. Jadi jalan keluarnya aku tetap melakukan aja, aku tetap kerja lagi, tetap keluar lagi. Komen-komen jahat ya udah nggak apa-apa gitu. Beberapa hari sebelum melahirkan aku nggak lihat sosmed. Setelah melahirkan aku baru berani buka sosmed, baru berani posting. Komentarnya kalau sesuatu yang sudah jadi bahan, segala sesuatu yang sudah aku posting artinya kan sudah jadi makanan, udah dipublish ya. Jadi kalian mau berkomentar apapun ya itu sudah hak kalian gitu. Aku nggak bisa ngelarang. Jadi mau positif negatif ya monggo.